Bentrokan antara mahasiswa dan pegawai Dinas Pendidikan terjadi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kericuhan terjadi pada saat mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Pinrang mencoba masuk ke halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang. Beruntung, bentrokan mahasiswa dengan pegawai ini segera dilerai oleh petugas kepolisian yang menjaga jalannya aksi demo. Aksi demo ini dilakukan karena banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan terkait dugaan penyelewengan dana BOS di Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang. Yang ditemukan itu ada kejanggalan penganggaran, tidak sesuai dengan penganggaran dengan realisasi yang ada. Bahkan BPK sudah mengeluarkan rekomendasi untuk tindak lanjut, tetapi hasil dari pertemuan tadi dengan Kepala Dinas Pendidikan beserta jajaran itu tidak bisa menunjukkan secara administrasi kelengkapan berkas dari tindak lanjut yang ada. Makanya itu kami sangat kecewa. Kericuhan berakhir setelah mahasiswa berhasil masuk ke halaman kantor Dinas Pendidikan dan menggelar orasi dengan membakar ban bekas. Mereka menuntut Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang transparansi dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana BOS. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Selebgram Siskai memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait produksi film porno. Pemerintah resmi melarang platform TikTok menjalankan e-commerce bersamaan dengan media sosial. Halo, selamat malam pemirsa. Aksi unjuk rasa ratusan petani, mahasiswa dan juga konsorsium pembaruan agraria di depan kantor Bupati Blitar, Jawa Timur ricuh. Massa dan aparat kepolisian terlibat aksi saling dorong. Bersama saya Breman Atenaya, inilah iNews Malam selengkapnya. Aksi unjuk rasa ratusan petani, mahasiswa dan konsorsium pembaruan agraria di depan kantor Bupati Blitar, Jawa Timur berlangsung ricuh. Aksi saling dorong dengan aparat kepolisian terjadi saat massa memaksa masuk ke kantor Bupati Blitar, Nrini Syahrifah. Massa menuntut keadilan terkait konflik agraria di Kabupaten Blitar. Permasalahan lahan perkebunan kerubuk dan banaran di Kecamatan Gandusari saat ini hak guna usahanya sudah mati. Massa menuntut agar pemerintah segera mendistribusikan lahan kepada para petani. Dan di mana dalam ketentuan perpanjangan HGU itu ketika perkebunan itu dalam kondisi konflik itu tidak boleh diperpanjang HGU-nya. Nah yang kedua, kalaupun itu terbit SK HGU, itu masa pendaftarannya sebenarnya sudah lewat. Kericuhan mereda saat pihak perwakilan Pemkab Blitar bersama perwakilan dari kantor agraria menemui massa. Kericuhan terjadi saat unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPRD Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Aksi saling dorong terjadi saat massa memaksa masuk ke dalam gedung DPRD. Aparat kepolisian mengejar mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Lombok Timur. Tiba-tiba aksi berlangsung ricuh setelah mahasiswa memaksa masuk ke kantor DPRD dan terlibat saling dorong dengan aparat keamanan. Bentrokan antara mahasiswa dengan polisi pun tak terhindarkan. Akibatnya seorang mahasiswa nyaris pingsan terkena amukan petugas. Dalam aksi ini mahasiswa menuntut pemerintah dan DPRD turun tangan mengendalikan harga beras yang terus melambung tinggi. Kita akan membawa massa yang lebih banyak lagi dari seluruh mahasiswa dan BEM yang ada di Lombok Timur. Kita akan membalas apa yang dilakukan oleh aparat-aparat yang ada di sini.
Tidak puas dengan penjelasan polisi, mahasiswa berjanji akan kembali melakukan aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih besar. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan kantor DPRD Lampung Utara berlangsung ricuh. Massa dan aparat kepolisian terlibat aksi saling dorong dan 2 mahasiswa terluka. Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Lampung Utara berlangsung ricuh. Aksi saling dorong antara massa dan aparat kepolisian terjadi saat para demonstran memaksa masuk ruang rapat DPRD Lampung Utara. Mereka kita gaji, kita bayar untuk cari solusi. Andai kata itu tidak sesuai dengan ketentuan masyarakat, maka itu tidak relevan. Kericuhan menyebabkan 2 mahasiswa mengalami luka di bagian mulut. Yang silakan bagi korban yang merasa ada tindakan penganiayaan oleh oknum, ya silakan nanti dilaporkan ke Polres Lampung Utara dan sudah saya perintahkan untuk jajaran untuk menangani ini dengan profesional. Massa menuntut DPRD memberikan solusi kenaikan harga sembako. Meminta Kejari mengusut tuntas tindak pidana korupsi di Lampung Utara, mendesak polisi menyelesaikan kriminalitas di Lampung Utara dan mengusut tuntas dugaan adanya mafia minyak. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa digelar sejumlah mahasiswa di depan kantor Indosat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Aksi diwarnai dengan membakar ban bekas. Aksi unjuk rasa digelar puluhan mahasiswa di depan kantor PT Indosat Tbk, kawasan Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat. Dengan membawa beragam atribut dan berorasi, mahasiswa mendesak pimpinan PT Indosat ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi proyek BTS Bakti Kominfo 4G. Aksi diwarnai dengan membakar ban bekas di depan gedung PT Indosat. Desakan tersebut mengacu pada berita acara pemeriksaan di persidangan Tipikor pada 29 Agustus lalu, di mana Dirut PT Lintas Arta, Arya Damar, dan Direktur Niaga Komersial PT Aplika Nusa Lintas Arta, Alfi Asman, selaku konsorsium paket 3 BTS 4G Bakti, yang dihadirkan sebagai saksi, mengaku menyetujui memberikan fee 10% kepada Menkominfo dalam proyek BTS Bakti Kominfo 4G. Bahwa permasalahan itu terjadi pada saat tahun 2021. Nah, tetapi tidak ada unsur keterangan daripada proyek itu. Dan itu juga diberikan waktu perpanjangan sampai di 2022. Dan jaksa juga mengatakan bahwa Plate sudah memberikan pembayaran sekitar 100% untuk bagaimana menjalankan proyek BTS 4 Giga atau 4G. Nah, sampai detik ini pun sampai tahun 2023 masyarakat Indonesia secara kolektif dan kolegial dari Sabang sampai Merauke belum untuk bagaimana merasakan tentang yang namanya jaringan itu. Aksi sempat berlangsung tegang saat petugas kepolisian melakukan tindakan tegas dengan memadamkan ban bekas yang dibakar mahasiswa. Jika tidak ada tindakan dari pihak Indosat kepada anak perusahaannya, mahasiswa mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar hingga tuntutan mereka terpenuhi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 2 bangunan pabrik di Kabupaten Bandung terbakar. Api diduga berawal dari percikan mesin uap dan merambat ke bagian lain bangunan pabrik. Dua bangunan pabrik milik PT Favite di Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terbakar. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, namun api lebih cepat menghanguskan pabrik. Untuk mengantisipasi penyebaran api ke bangunan lain, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dari Kabupaten Bandung dan juga relawan dari beberapa pabrik di dekat lokasi kebakaran melokalisir api dengan menyemprot air di bagian luar bangunan yang terbakar. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian. Api diduga berasal dari percikan api sebuah mesin uap mengenai bahan mudah terbakar yang berada di dalam bangunan pabrik.
Ya, sampai saat ini dari hasil kami mencari informasi bahwa ledakan api berawal dari mesin boiler karena pepesan dari mesin boiler dan mesin lainnya berupa pepesan alat yang atau pepesan yang mudah terbakar. Nah, dari sana merambat ke bahan yang lain karena itu adalah tempat produksi sehingga api mudah menjalar. Hingga kini petugas masih melakukan pendinginan di lokasi kebakaran. Beruntung saat kejadian, seluruh karyawan telah dievakuasi sehingga tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Sebuah pabrik pembuatan coklat di Tangerang, Banten terbakar. Diduga api berasal dari ruangan produksi di dalam pabrik. Bakaran melanda pabrik produksi coklat di kota Tangerang, Banten. Diketahui api mulai terlihat pada pukul 5 Senin pagi. Bangunan yang terbakar meliputi ruang kantor dan ruang produksi, di mana terdapat genset pada salah satu bagian ruangan tersebut. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 8 unit mobil damkar ke lokasi. Kami dapat laporan dari masyarakat dan warga lokasi tempat karyawan dan intinya untuk melakukan tindakan ini kita cepat sigap dan tanggap. Dan juga kita membentuk armada hampir 8 armada dari Mapol dan juga unit lainnya. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Selebgram Siskai diperiksa polisi terkait keterlibatannya sebagai pemeran film porno rumah produksi di Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut.